Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yu'til mulka man yasha'u wa yanzi'ul mulka mimman yasha'. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana aslih ulata umurina wa la taj'alillahumma wilayatana fi man la yakhafuk. Allahumma aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man yakhafuk Allahumma a'inna ya Rabbana ala iqamatil haqqi a'inna ya Rabbana ala iqamatil haqqi wa idharihi waj'alna ya Rabbana mimman yujahiduna fi sabilika warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik, baik yang hadir atau yang hanya bisa menyaksikan atau mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kemudahan Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini untuk kita melanjutkan kebersamaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis beliau. Dan sungguh majlis yang di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ilmu-ilmunya adalah sebaik-baik majlis. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, ada sedikit muqaddimah berkenaan dengan datangnya acara besar negeri kita, yaitu kita dihadapkan kepada satu tugas hati sebelum tugas lahir jasad kita, yaitu kita harus memilih wakil-wakil kita dan sekaligus kita mengangkat pemimpin kita. Sebelum kita berbicara tentang pemilihan, kita harus tahu bahwa kita mengharap dan kita harus berusaha bahwa sistem yang dianut, semoga Allah merubah sistem pemilihan yang kelak suatu ketika akan hadir di negeri kita adalah sistem yang sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syura. Dan inilah yang tidak ada di negeri ini. Harus tahu bahwasanya demokrasi bukan syura. Sebab syura adalah permusyaratannya orang-orang yang berakal, orang yang punya wawasan, orang yang punya latar belakang tentang apa yang dimusyawarahkan. Akan tetapi kita harus menganut satu cara yang di negerinya sana, demokrasi yang di negeri nasanya sudah tidak banyak diperhatikan. Jadi kita harus tahu bahwasanya demokrasi adalah bukan cara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada demokrasi Islam. Kadang kita sering menggunakan kalimat demokrasi Islam.
Sehingga kita lupa kalimat syura. Demokrasi Islam. Apa demokrasi Islam? Demokrasi sendiri adalah bukan Islami. Bagaimana akan bisa digabung demokrasi Islam? Demokrasi adalah semula di Athena sana. Dulu bermula dari sekelompok masyarakat yang jumlahnya hanya 30.000 atau berapa gitu. Jika menginginkan satu undang-undang, disodorkan kepada mereka setuju atau tidak setuju dan seterusnya. Dan bukan dari Islam. Tapi yang Islam adalah syura. Jika ada satu kampung orang-orang yang bijak, cerdas, punya ide dan pendapat, merekalah yang akan memberikan usulan pendapat untuk mengangkat orang-orang yang bisa dijadikan pemimpin. Yang jelas demokrasi adalah bukan cara Islami. Tapi pun demikian sudah ada di negeri kita. Artinya kita harus banyak istighfar di saat menganut ini sistem. Sehingga di dalam lihat madarat demokrasi yang dirasakan saat ini, lihat. Yang pertama menyamakan otaknya orang cerdas yang berpengalaman, orang yang bertakwa dengan orang yang tidak pernah sholat sekalipun, bahkan mungkin tidak punya pengalaman sekalipun. Bahkan orang yang tidak punya pengalaman dan tidak sholat dan mungkin pezina dan mungkin penjahat. Suaranya satu-satu. Dan lebih dari itu madaratnya, lihat. Semua orang yang ingin menjadi pemimpin berlomba-lomba, yang penting mengambil hati mereka atau pengen mempengaruhi mereka agar bisa memilihnya dengan bermacam-macam cara. Tipuan-tipuan ataupun memberikan hadiah-hadiah dan seterusnya. Sehingga lihat, orang dengan sistem demokrasi ini, orang tidak akan bisa memilih dengan hati nurani yang sambung kepada Allah dan rindu kebenaran. Jadi orang yang ingin menjadi calon pemimpin itu tidak harus orang punya latar belakang pengalaman memimpin. Mungkin yang penting punya duit atau punya apa. Sehingga bisa membeli suaranya hamba-hamba Allah ini. Sehingga karena sistem yang salah, lihat berapa banyak kerusakan. Dan ini dirasakan. Orang tidak pernah punya pengalaman tiba-tiba, mohon maaf, pengen jadi caleg. Kita tidak pernah tahu pendidikannya apa, pengalamannya apa, tiba-tiba nongkrong, nongol gambarnya. Kadang-kadang dipamerkan di pondok. Alhamdulillah pondok kita tidak ada. Ini adalah satu cara yang memang salah. Dan harus kita akui salah. Kalau kita tidak mengakui cara ini salah, selamanya kita akan salah. Yang ada dalam Islam adalah syura. Syura itu adalah perkumpulannya orang-orang yang berakal, orang-orang yang ngerti. Dari tokoh-tokoh yang ngerti masa depan umat, ngerti syariat, berkumpul lalu mereka memilih pemimpin. Dan itu cara yang ada di dalam syariat Nabi SAW. Syura dan bukan demokrasi. Dan jangan menggunakan kalimat demokrasi Islam. Kenapa kalimat syura saja kok tidak mau? Selalu pakai demokrasi Islam. Apa yang engkau fahami tentang demokrasi Islam? Ini yang harus dirubah dari ini. Baik, apapun bentuknya negeri kita sudah pakai sistem semacam ini. Otaknya orang alim, soleh, punya pengalaman, tidak beda dengan siapapun, biarpun dia mohon maaf setengah gila sekalipun. Bahkan sakit di rumah sakit pun hanya untuk pergi ke TPS untuk milih, nggak ngerti, pokoknya pilih nomor 69. Ada nomor 9 ada ya. Nah, itu. Jadi nggak pernah dipelajari siapa yang dipilih dan sebagainya. Baik, apapun bentuknya sudah ada sistem semacam ini. Lihat madaratnya banyak. Madaratnya banyak, lihat orang membagi ke masjid, karpet sebagainya, giliran tidak terpilih karpetnya ditarik lagi. Banyak kejadian-kejadian unik. Dan begini, ini sistem yang salah. Ini sistem yang tidak benar kayak begini ini. Subhanallah. Jadi betul-betul nanti lihat. Siapa yang kuat uangnya, yang bisa mempengaruhi orang dengan uangnya atau dengan upaya-upaya kebohongannya, maka itu yang akan jadi pemimpin. Lah kalau tangga menuju tampuk kepemimpinan caranya salah, mungkinkah kita akan dapat pemimpin yang baik dan benar? Tidak mungkin. Berat ini. Baik, sekarang sudah ada semacam ini. Kita tidak bicara, sistem sudah kita bahas. Bahwasanya cara ini adalah cara yang tidak benar. Kita tidak perlu menganut demokrasi ini. Yang adalah syura, orang-orang yang berakal, orang punya pengalaman, wawasan, punya rasa takut kepada Allah. Mereka berkumpul untuk memilih. Seperti yang terjadi dalam pemilihan para khulafaur rasyidin setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan begitu seterusnya. Baik, ini harus kita pahami. Maka
Jangan sampai keluar dari lidah Anda kalimat menyanjung yang namanya demokrasi. Demokrasi itu seolah hebat. Hak asasi manusia. Semuanya punya hak. Baik. Semuanya punya hak, tapi bukan urusan yang semacam ini. Semuanya punya hak hidup, hak berjuang, dan sebagainya. Tapi urusan memilih pemimpin ini harus orang-orang yang benar. Orang-orang yang punya wawasan. Orang-orang yang punya akal. Pemahaman yang benar. Bukan setiap orang. Dan ini adalah satu sistem yang benar-benar tidak benar, dan kita harus pahami ini. Dan kalau kita bicara begini tidak bertentangan, kita tidak menentang negara yang sudah mempunyai sistem semacam ini, akan tapi kita ingin membangun negara kita. Kita ingin merubah negara kita. Baik setelah itu apapun bentuknya sistem sudah ada, dan kita dihadapkan kepada calon-calon, dan kita harus memilih. Sebab kalau kita tidak ikut kalau pesta itu bukan demokrasi, pesta itu makan enak, pesta demokrasi. Wah, pesta demokrasi, pesta. Karena saat ini sudah kita dihadapkan dengan calon-calon, maka kita pun harus memilihnya. Maka ini ada beberapa hal yang harus Anda pahami. 5 hal yang pertama, di saat Anda memilih, lihat, kita harus ikut. Kalau enggak, kita enggak bisa. Kalau enggak, kita akan tertinggal juga. Jadi kita harus mengikuti sistem yang salah sekalipun. Biarpun mobil itu bobrok, kalau kita tidak ngikut, kita akan ditinggal juga. Bahkan mungkin dia akan digiles malahan. Maka kita harus ikut andil dalam hal ini. Tapi ingat, di situ ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di saat Anda memilih caleg, ataupun nanti presidennya sekalipun, ingat jangan memilih kecuali karena Allah. Jadi pertimbangan Anda adalah kerinduan kepada Allah. Bukan karena dia adalah pamanmu, bukan karena dia adalah kerabatmu, bukan dia adalah satu sekolahan denganmu, bukan karena dia satu kampung. Biasanya itu kalau promosi ini dulur dewe. Ya, ada kan? Ada dulur dewe, kemudian anak. Wah, macam-macam lah pokoknya. Jadi Anda memilih karena Allah, bukan karena dia tetanggamu, bukan karena dia saudaramu, bukan karena dia bapakmu. Tapi engkau memilih karena ingin mencari pemimpin yang benar atau calon yang benar. Ini karena Allah jadi. Sehingga Anda benar-benar netral di sini. Bukan karena ia memberi duit kepadamu. Awas, hati-hati. Bukan karena memberikan duit. Anda harus bisa melihat dia tuh layak saya pilih atau tidak. Biarpun kasih duit miliaran, tapi kalau dia tidak layak, tidak boleh Anda pilih. Karena amanat di hadapan Allah sangat besar ini. Tanggung jawab di hadapan Allah. Anda akan ditanya. Kalau Anda memilih seseorang tanpa Anda pikir, tanpa Anda renungi, tanpa Anda cermati, maka Anda akan menanggung semua kesalahan yang bakal mereka lakukan. Kenapa? Anda yang mengangkat dia. Hati-hati. Dan jangan main-main urusan ini. Anda sudah ngaji, Anda sudah dengar, kita pengen cari ridho Allah. Jangan sampai hanya gara-gara diampirin dapat amplop 300.000. 2 juta, langsung, wah ini orang baik dan sebagainya, disebarkan SMS, sampai masuk ke SMS saya tuh. Nggak malu orang ngirim SMS begitu tuh. Nah, wong calonnya saja datang ke majelis malu lah kok ada beberapa orang ngirim SMS. Tolong Buya pilih ini Buya, SMS. Ini nggak malu bener nih orang. Sudahlah lupakan SMS saya, nomor saya, majelis ini. Alhamdulillah majelis kita nggak ada. Nggak ada calon. Calon pun yang kelihatan sekarang sembunyi balik lagi, nggak jadi nongol sekarang ini. Aman, majelis kita tidak boleh diganggu oleh calon dan sebagainya. Ada calonnya, angkat tangan. Kalau Anda tidak lagi, insya Allah kalau Anda bisa istiqomah di sini, insya Allah jadi ini. Ini calon-calon yang ngintip-ngintip di belakang itu. Baik, kalau Anda memilih, ingat Anda ini, saya tidak bicara tentang calon. Calon biarkan mereka berebut, mereka berusaha, pengen mereka menginginkan pakai dasi. Tapi sekarang kita bicara tentang diri kita sendiri, kita lo pengen selamat. Jadi jangan memilih kecuali karena Allah. Pertimbangan Anda adalah keselamatan di akhirat. Bukan karena dikasih duit, bukan karena pamanmu, apalagi janji. Wong dikasih saja kita tidak boleh milih. Apalagi dijanjikan nanti insya Allah Buya kalau jadi pondoknya tak bangun. Enggak, yang bangun bukan ente. Yang bangun orang-orang tulus, ikhlas. Bukan orang yang ngejar pangkat, bukan ente. Nah, ini aman. Kalau tidak begini kan masih aja tiba-tiba malam-malam ada telepon mau ketemu. Nah, sudah dari jauh saya doain sudah tidak apa-apa. Kalau memang benar bakal jadi, kalau enggak jadi. Kalau enggak insya Allah kamu selamat tambahan.
Baik, yang pertama, memilihlah Anda karena Allah. Jadi bukan karena dia ponakanmu, bukan karena dia kelompokmu, bukan karena dia itu adalah saudaramu, bukan karena dia ngasih duit kepadamu. Satu. Yang kedua adalah Anda harus tahu bahwasanya dia adalah bukan orang yang suka melakukan dosa gede. Bukan pezina, bukan pemabuk, bukan orang yang meninggalkan sholat. Artinya hubungannya dengan Allah benar. Biarpun tidak sampai derajat misalnya ahli dzikir, ahli sholat yang banyak. Tidak. Tidak harus semacam itu. Tidak harus orang yang Masya Allah kiai itu. Bukan kiai, malah kacau nanti. Bukan, artinya orang tersebut memang dia adalah orang yang sholat tidak pernah ditinggalkan. Zina sangat takut. Riba tidak mau berurusan dengan riba. Sekarang mau menyalonkan untuk modal yang dibagi-bagi pinjem di tempat riba, gimana mau jadi pemimpin yang baik itu nanti. Jadi lihat dia tidak urusan dengan riba, dosa gede tidak pernah dilakukan. Lihat. Ini yang urusannya kepada Allah baik. Harus ini. Kalau Anda belum tahu ini tidak boleh Anda memilih dia. Bagaimana kebiasaannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia dengan Allah baik, ini baru, ini belum perlu kita pilih, belum boleh kita pilih, kita lanjutkan lagi kriteria selanjutnya. Yang ketiga. Yang pertama harus ya, kalau dia suka sholat, enggak suka meninggalkan sholat, mabuk lagi, punya cerita yang enggak benar caranya, wah, enggak bisa. Haram Anda memilihnya dan Anda dosa mengangkat dia. Kenapa? Kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, kalau sudah tidak takut kepada Allah, semua kejahatan bisa dilakukan. Kalau dia jadi orang kecil, dia bisa berbuat jahat. Kalau jadi orang gede, kejahatannya juga lebih gede. Siapa yang membantu dia berbuat jahat? Anda yang memilihnya. Hati-hati. Yang ketiga adalah orang tersebut harus baik dengan sesama manusia. Baik dimulai dari keluarganya, bapak ibunya, saudaranya, tetangga. Suatu ketika ada orang datang kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Waktu Mesir butuh seorang gubernur. Datanglah kepada Khalifah Umar, ya Khalifah, kami mencalonkan si fulan itu ya Khalifah. Angkat dia sebagai gubernur, dia orang baik dan soleh. Sayyidina Umar berkata, bagaimana kamu tahu kalau dia itu baik dan soleh? Dijawab oleh orang tersebut, sekelompok orang tersebut, ya Khalifah, aku menyaksikan orang tersebut selalu ada di masjid. Kerjaannya adalah ibadah, sholat dan puasa, Masya Allah. Kemudian Sayyidina Umar bertanya, kamu pernah berurusan dengan dia? Berurusan apa? Misalnya pinjam-meminjam, atau duduk-duduk dengan dia dalam urusan-urusan manusia, kemanusiaan? Menjawab, aku tidak pernah. Dijawab oleh Khalifah Umar, selagi kamu belum berurusan dengan dia tentang urusan dunia, maka ketahuilah, engkau belum bisa menilai orang itu baik. Jadi harus teruji dia, pinjam-meminjamnya baik, cara kerjanya halal, dengan orang baik, itu baru. Jadi nggak cukup orang hanya ahli di masjid saja. Oh, ahli ibadah, soleh, nggak cukup untuk menjadi pemimpin. Harus urusan dengan manusia harus baik. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah cara menuju ke tampuk kepemimpinan dengan cara yang benar. Maka siapapun yang mencari kepemimpinan dengan cara yang tidak benar, maka Anda tidak boleh memilih. Karena apa? Hasilnya pasti tidak benar. Karena apa? Sebaik apapun tujuan yang akan kita tuju, jika caranya tidak benar, maka tidak akan sampai kepada tujuan. Itu adalah maksiat. Ya, kalau kita gambarkan yang sederhana adalah, ini termasuk yang kami sampaikan pada pertemuan di televisi kemarin. Contohnya pengen bangun pondok pesantren. Bangun pondok pesantren adalah hebat, bagus. Bagus atau tidak bangun pondok? Bangun masjid bagus atau tidak? Nah, akhirnya apa? Karena bangun masjid adalah bagus, pengen cepat jadi, menggerakkan perampok. Pencopet. Tujuannya bagus. Tapi caranya tidak bagus. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap maksiat. Makanya Anda harus tahu, waktu dia itu mencari kepemimpinan itu caranya benar atau tidak. Lah kan tiba-tiba menggelar acara maksiat, ada orang buka aurat segala macam, tidak menampakkan nilai-nilai sujud, kenal Nabi, kenal Allah, jangan dipilih. Kadang-kadang gelar acara di mana itu Masya Allah, maksiat, katanya kemudian dia nongol mengucapkan dukungan dan sebagainya. Tidak perlu didukung, karena Pak, dari awal dia sudah menggelar kemaksiatan. Belum jadi saja sudah menggelar kemaksiatan, bagaimana akan kita pilih?
Ini caranya ini sudah nggak benar. Hati-hati ini. Termasuk di antaranya bayar ngasih duit. Maka siapapun yang ngasih duit itu sudah cara yang nggak benar. Tidak seperti itu, kepemimpinan tidak boleh diminta kata Nabi itu. Tapi kalau ada orang meminta kepemimpinan, maka jangan dikasih dia. Tanda kebusukan niat di dalam hatinya tuh. Wah, datang saya pakai tim suksesnya macam-macam. Jadi kalau sudah ngasih duit, awas jangan dipilih manusia itu. Sopan enggak kalau kita nyebut manusia? Manusia itu, karena itu merusak orang, lihat. Itu merusak mentalnya manusia itu. Sehingga manusia tidak netral lagi, bukan karena Allah, biasanya memilih karena apa? Dikasih duit. Nah kalau perusak nggak perlu dihormat yang semacam itu. Merusak manusia ini yang bagi-bagi duit itu. Cuman para calon tuh paling seneng dengan Pondok Al-Bahjah kalau ngomong begitu. Nggak usah ngasih duit tapi didukung nanti. Jadi saya dukung semuanya calon yang benar, pokoknya masuk kriteria ini biarpun nggak ngasih duit ke pondok, aman nanti saya. Jadi ini kalau sudah mulai membagi-bagi duit dan sebagainya, catat, wah ini termasuk yang tidak boleh dipilih. Duitnya gimana? Ya kembalikan, nggak usah butuh. Terlanjur habis Bu ya. Ya sudah, kalau terlanjur habis, tobatnya jangan dipilih dia. Kalau sudah terlanjur habis, nggak tobat, malah memilih dia, dosanya 2 kali. Kalau sudah duitnya terlanjur habis, minta ampun kepada Allah, dosa sekali. Nerima duit yang nggak jelas. Tobatnya jangan dipilih. Jelas ya? Jangan dipilih. Itu yang perlu dibangun di hati orang itu. Sehingga kita membiasakan hati kita tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi dengan kebenaran hati kita. Gara-gara kasih duit. Masya Allah. Apalagi ustadz punya majelis taklim nanti bangun. Wah ini Bu ya. Awas, khususnya para asatid ini. Anda harus punya pendirian, karena apa? Jangan rusak umat ini. Kita masih ingat kemarin itu, lihat. Hadis yang lalu, pertemuan yang lalu, termasuk dosa gede, ala waqaul zur. Wasyahadat zur. Wasyahadat zur. Ngomong palsu. Contoh, saya ngasih rekomendasi, tolong pilih dia. Ini termasuk syahadat zur, yang termasuk dosa amat gede kalau saya tidak tahu dia. Kalau saya belum pernah duduk sholat dengan dia, bergaul dengan dia dan sebagainya, informasi yang masuk tentang dia, lah kok saya ngomong ibu pilih dia, masuk qauluz zur wa syahadat zur, adalah ngomong dusta, ngomong yang saya tidak tahu, saya tidak ngerti, dan ini adalah hukumannya neraka, termasuk dosa gede. Nggak gampang ngasih rekomendasi, hanya gara-gara pondoknya disumbang saja langsung, wah, nggak seperti itu. Hati-hati. Maka kalau ada orang mencari tampuk kepemimpinan itu dengan cara yang salah, Anda tidak boleh memilihnya. Ataupun dengan kemaksiatan, naudzubillah. Kalau sudah dengan kemaksiatan, apa yang diharap di balik itu semuanya? Kalau dia jadi, maka ketahuilah kemaksiatan yang mukaddimahnya sudah diberikan sebelum mencalonkan, maka akan dikembangkan nanti setelah jadi. Hati-hati. Maka harus benar-benar cermat kita. Jadi kalau ada orang mencari kepemimpinan dengan cara yang salah, pasti ini tidak diterima oleh Allah, dan kita tidak boleh mendukungnya. Ada sebuah kisah politik yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu kalau bahasa ustadz zaman sekarang itu lagi merintis pondok, merintis majelis taklim, merintis sekolahan agama. Ini Nabi waktu itu merintis kekuatan, mulainya dakwah Islam di Mekah. Kalau bahasa ustadz sekarang ngerintis pondok. Nabi waktu merintis kekuatan. Di saat mendapatkan risalah, Nabi berdakwah, wa angdir ashiratakal aqrabin, kerabatnya dikasih tahu, kemudian menyebar. Nabi mencari kekuatan, menyusun kekuatan. Akhirnya dari orang-orang kafir Quraisy tidak terima dengan perjuangannya Nabi ini. Lalu menawarkan kepada Nabi, "Hai Muhammad, berhentilah engkau dari berdakwah. Berhentilah engkau menyeru kepada agama yang kau bawa itu. Dan jika kamu mau berhenti, akan aku beri kerajaan yang ada di Mekah. Dan akan aku beri kekayaan yang paling banyak di Mekah. Dan akan aku beri wanita yang paling cantik ada di Mekah." Coba. Kalau pikiran orang zaman sekarang kan begini, saya mau jadi dulu, nanti saya yang penting saya jadi puasan cita-cita, doain Bu ya, insya Allah nanti kalau saya jadi saya akan berjuang. Ini. Nabi Muhammad ditawari dalam keadaan butuh loh ya, dalam keadaan Nabi Muhammad waktu itu lemah. Ya ini pasukannya, temannya belum banyak, sahabatnya belum banyak, ditawari kerajaan.
Nah, kalau politik zaman sekarang kesannya ambil dulu kepemimpinan baru nanti ngatur Islam kan gitu kan, ngatur umat. Tapi Nabi tidak menerima itu semuanya, tidak. Dakwah tidak dengan cara bohong kayak begitu, tidak. Apapun yang kau tawarkan tidak boleh berbohong. Maka Nabi menolak, mestinya kalau bahasa orang zaman sekarang itu kan, ambil dulu, kamu jadi presiden, nanti kan negara bisa dibangun kan. Nanti akan saya bangun 2 juta masjid. 2 juta pesantren, saya mau jadi presiden dulu. Enggak begitu caranya. Nabi Muhammad ditawari dalam keadaan beliau butuh, tapi Nabi Muhammad menolak. Tidak, aku tidak akan berhenti dari dakwahku. Akan aku ganti dengan kerajaan wahai Muhammad? Tidak. Harus begitu. Ya, ini jadi kepemimpinan ini kadang-kadang ini betul-betul menjadi satu ajang untuk berbuat dolem, kehinaan. Makanya bisa diketahui dari cara menitinya itu. Kalau cara menitinya itu salah, tidak benar, maka akan membuahkan hasil yang tidak benar. Nabi Muhammad tidak mau berbohong dalam berdakwah. Tidak. Sekali tidak. Nabi Muhammad tidak berbohong. Iya, aku akan jadi raja dulu. Kalau sudah kuat pasukanku, akan aku rubah negara. Enggak seperti itu. Tapi Nabi merubah dari semampunya. Dan kita pun merubah dengan semampu ma. Di rumah kita sendiri, yuk kita tegakkan negara Islam di rumah kita. Ayo, nyeru Allahu Akbar syariat Islam. Istrinya gundulan. Keluar sendiri tanpa mahram tempat yang jauh. Anaknya tidak sekolah di mana. Yang diseru syariat Islam, syariat Islam model apa? Kita akan membuat negara kecil di rumah kita sendiri, itu saja. Baik. Jadi kalau memang ada orang mencari kepemimpinan caranya yang salah, jangan dipilih. Suka bagi-bagi duit itu. Itu merusak umat, bener itu. Dulu kalaupun ada sistem yang salah, tapi selagi tidak ada bagian duit. Kalau seharusnya ada undang-undang yang bagi-bagi duit masuk penjara. Itu biar aman. Karena apa? Rusak umat ini gara-gara itu. Belum lagi itu nanti akan membuat kerusakan dari orang tersebut. Kenapa? Karena uang yang dikeluarkan begitu banyaknya. Utangnya banyak. Ini kan cerita dari mereka yang sudah jadi. Karena kayak judi ini semuanya. Utangnya banyak, kalau sudah jadi pemimpin bingung ditagih utang. Gimana lagi cara untuk menyelesaikan utangnya? Dengan cara yang ambil sana, ambil situ, ambil sana, khalas, masuk neraka semuanya. Jadi memang cara yang salah akan membuahkan hasil yang salah. Baik ini. Jadi kalau caranya salah jangan dipilih. Kemudian yang kelima. Siapa yang ada di kiri kanannya? Siapa yang membisikkannya? Siapa yang suka membisikkan kepadanya? Yang ngusung itu siapa? Yang ngangkat siapa? Kenal syariat atau tidak? Nah, kalau yang ngangkat tidak kenal syariat, biarpun dia baik, zatnya baik, dia baik, soleh, ahli ibadah, dermawan, Masya Allah. Tapi yang ngangkat siapa? Yang ngusung siapa? Yang bakal membisikkan kepadanya siapa? Ini harus. Khalifah Harun ar-Rasyid suatu ketika ziarah kubur Nabi SAW, dan biasa siapapun yang berziarah kepada Nabi bermanja-manja dengan nasab, yang punya nasab. Sehingga Harun ar-Rasyid itu kalau kita titi nasabnya kembali kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi. Jadi nasabnya kepada paman Nabi. Sehingga waktu ziarah Nabi mengucapkan salam yang indah. Assalamualaikum ya Rasulullah, ana ibnu ammika qad ja. Ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu. Aku anak pamanmu telah tiba. Bermanja-manja dengan nasabnya. Anak pamanmu karena nasabnya kepada Sayyidina Abbas. Kalau dititi ketemu ke pamannya Rasulullah SAW. Tiba-tiba di pojok kubur Nabi sana ada yang mengucapkan salam dengan suara yang tidak kalah lantangnya dengan suara Harun ar-Rasyid. Yang di pojok sana adalah Imam Ali ibn Husin. Ali Zainal Abidin ibn Husin ibn Ali, cucunya Rasulullah. Dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ana ibnuka qad jaa. Ya Rasulullah, aku anakmu telah tiba. Kalau yang tadi Harun ar-Rasyid anak pamanmu. Kalau ini anakmu, berarti lebih dekat nasabnya. Harun ar-Rasyid melihat tersenyum, ini bagus. Oh, memang benar dia adalah dzurriyyahnya Rasulullah. Tersenyum Harun ar-Rasyid. Setelah Harun ar-Rasyid tersenyum, ada yang nyewel. Khalifah dengar tadi omongan Ali Zainal Abidin? Iya. Aku dengar. Ininya kurang bagus. Aku mendengar. Apa yang diucapkan Khalifah? Ia mengucapkan, ya Rasulullah, ana ibnuka qad ja. Aku adalah anakmu. Dan memang dia keturunan Rasulullah, anak Rasul.
Kata yang bisikkan khalifah, dia itu ngomong begitu ada maksud. Apa maksudmu? Kamu datang dengan pengikut. Kamu datang dengan pengikut. Dan kamu katakan, ya Rasulullah, aku anak pamanmu telah tiba. Itu ada makna menguatkan di kalangan pengikutmu kalau engkau layak menjadi pemimpin. Dan Ali Zainal Abidin mengucapkan kalimat seperti itu. Dia sebetulnya ingin menyaingimu, menandingimu bahwasanya dia lebih berhak untuk jadi pemimpin. Harun ar-Rasyid terpengaruh saat itu. Tiba-tiba langsung berkata, kalau begitu penjarakan dia, Ali Zainal Abidin. Setelah itu dipenjarakan, dan riwayat dipenjarakan sehari. Setelah dipenjarakan sehari, sadar. Khalifah Harun ar-Rasyid setelah sadar apa? Giliran orang yang membisikkan tadi di penjara. Harusnya dikeluarkan. Artinya apa? Biarpun orang baik seperti Khalifah Harun ar-Rasyid, kadang-kadang yang bisikkan ini. Kalau baiknya apakah ormasnya atau partainya atau siapa yang ada di kiri kanannya ini loh, siapa ini? Termasuk istrinya modelnya kayak apa? Nah, kalau istrinya gaya hidupnya tas yang 250 juta ini bakal ngerusak negara itu nanti. Nah, kalau partai yang ngusung, partai yang tidak sholat, bagaimana akan mengangkat orang yang soleh? Bohong, nggak mungkin. Dia akan mengusulkan dia. Ini loh, jadi tidak cukup orangnya baik, tapi kita harus paham. Siapa yang membisikkan, siapa yang mengangkatnya, siapa yang ada di kiri kanannya. Nah, kalau sudah 5 hal ini Anda miliki, baru Anda boleh masuk ke TPS. Ingat, yang pertama Anda milih karena Allah. Karena Allah, bukan karena apapun. Yang kedua adalah karena Anda memilih dia adalah orang yang baik kepada Allah. Yang ketiga karena dia baik sama manusia. Yang keempat caranya dia mencari kepemimpinan benar ya. Yang kelima adalah yang mengusung, yang membisikkan, yang ada di kiri kanannya adalah orang-orang benar. Tidak cukup dia saja baik, akan tapi ketahuilah yang ada di kiri kanannya juga harus baik. Baru setelah 5 hal ini Anda lakukan, malam nanti, malam sebelum pemilihan Anda menghadap kepada Allah. Melakukan sholat hajat, melakukan istikharah. Setelah Anda tahu kebayang orangnya si A atau si B, Anda malam harinya sholat hajat, istikharah, kemudian Anda pergi ke TPS. Kalau memang tidak baik, ada saja sebabnya. Mungkin Anda sakit perut sehingga terlambat, nggak boleh milih. Sakit perutnya baik berarti itu nanti. Atau karena satu hal. Yang jelas 5 hal sudah Anda penuhi, baru setelah itu Anda melakukan istikharah, Anda pergi ke tempat tersebut, Anda milih. Kalaupun ternyata orang yang Anda kira baik kok jadi penjahat, Anda tidak dosa. Karena Anda waktu memilih sudah benar caranya. Tapi kalau Anda memilih nggak pakai kriteria ini tadi, Anda memilih tok sudah dosa. Na'udzubillah. Untuk apa dosa, Ibu Bapak? Kita perlu benar-benar dalam hal ini ya. Baik, ini adalah muqaddimah yang bisa kami hadirkan karena beberapa hari lagi ada pemilihan caleg ya. Kemudian setelah itu pemilihan presiden dan seterusnya, Masya Allah ya. Baik, ini saja yang harus Anda perhatikan. 5 hal yang harus kita cermati. Kemudian setelah itu Anda pergi ke TPS, Anda datang ke tempat pemilihan dengan mendahulukan istikharah dan salat hajat.